hasil karya dan prestasi belajar siswa apa yang telah diperoleh siswa. Ini bukan lomba, bukan pertandingan, tapi dalam hasil belajar. Ini Pak, contohnya untuk prakarya tempat kita ada program membuat batik Pak. Oh ya. Itu dipasang di setiap kelas. Jadi ada program membuat batik Pak. Batik untuk meja, taplak meja. Ya. Jadi kemudian juga bukan program ya, maksud saya bukan program ya. Karya, kan, Pak, hasil ini karya, jadi ada karya. Ya. Maksud saya itu kalau bicara program kelamaan, bisa bicaranya langsung aja karya apa yang diperoleh gitu loh. Membuat batik gitu kan? Apa hanya rencananya? Enggak Pak, ini sudah ada hasilnya banyak Pak. Nah itu yang saya maksud, itu biasa sudah program, tapi ini, maksud saya itu nanti juga dimasukkan video, kemudian di foto, besok dimasukkan dalam tadi saya bilang. Hasil karya siswa dari kayu juga banyak Pak. Terus dari daur ulang saja. Orang itu banyak. Membuat apa? Namanya saja. Apa namanya, untuk dari kayu talenan Pak, itu kami lukis seperti ini gitu. Itu kan nanti bisa untuk hiasan dinding. Apa namanya? Topeng atau talenan Pak? Membuat apa gitu loh, talenan. Ya, saya kurang paham itu talenan ya. Oke. Talenan. Oke. Selain itu? Dari limbah Pak, misalnya dari bungkus kopi itu kita bikin tas Pak. Oh ya, membuat tas dari misalnya bungkus kopi itu Pak. Kemasan kopi. Oh, membuat tas dari bungkus kopi. Oke. Ini. Mapel yang lain tidak ada semacam karya begitu? Untuk mapel yang lain? Ini ambil semua prakarya nih. Itu paling yang tadi, yang matematika. Yang paling matematika Pak. Matematika. Matematika itu tadi buat bangun ruang. Ya. Itu kalau menurut saya itu maaf itu bukan prestasi. Ini kalau ini prestasi ini. Ini bukan prestasi. Ini prestasi. Cukup? Apa ada lagi? Oke. Baik. Paling hanya mapel prakarya ya. Paling hanya mapel prakarya. Ya. Paham kalau maksudnya. Ya. Kemudian kain perca juga bisa kami bikin untuk tempat pensil Pak. Apa itu? Kain perca? Ya, kain perca kita bikin tempat pensil. Banyak Pak di MTS kami hasil karya siswa Pak. Kemudian kalau dari sumbernya satu mapel prakarya, ini berarti kan mapel yang lain belum terpotret gitu loh maksud saya. Oke, mapel yang lain. Baik, satu lagi masih ini. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru di dalam membekali siswa agar supaya memiliki keterampilan mengidentifikasi masalah, menganalisis sampai memecahkan masalah. Gimana Pak? Bagaimana upaya guru? Bagaimana upaya guru membekali siswa dalam memecahkan urutannya ya, mengidentifikasi
mengidentifikasi masalah, lalu menganalisis masalah dan memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah dalam pembelajaran. Bagaimana upaya guru yang dilakukan pembekalannya? Oke, Pak. Jelas. Pak. Halo, dia monggo, silakan. Paham pertanyaan saya belum? Oke, cara guru proses memecahkan Membekali masalah siswa. kan ya, Kak? Oke. Oke, semisal ya Pak, salah satu contoh ada Ya. anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, guru menyuruh siswa tersebut untuk maju ke depan atau membacakan materi supaya siswa itu menjadi aktif. Yang kedua, semisal ada juga ada siswa yang ngantuk atau kurang fokus, guru menyuruh siswa tersebut untuk ke kamar mandi, mencuci muka agar kembali fresh mengikuti pembelajaran. Yang kedua, semisal ada guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan? Kalau sudah paham, kalau belum paham, siswa bisa menanyakan kepada guru agar guru bisa mengulang kembali materi yang disampaikan supaya siswa kembali paham. Begitu, Pak. Contohnya begini, ya, misalnya ini misal saja, Ya. siswa disuruh menyelesaikan tugas. Ya. Nah, lalu anak tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Ini sederhananya. Apa yang dilakukan oleh guru? Ya, jika siswa tidak bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan tersebut, guru akan memberikan pengarahan lebih lanjut atau lebih mendalam tentang materi tersebut kepada siswa yang belum paham tentang materi tersebut. Guru mengulang kembali materi ya. Guru mengulangi kembali ya. Nah, kalau sampai tetap tidak bisa lagi, diulang kembali sampai mereka bisa, Pak. Oh, dengan, ya. Dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Ya, oke. Saya nggak ngajari. Sebenarnya ada langkah-langkah sebelumnya ada, tapi nggak saya ngajari. Tapi saya nggak akan ngajari. Oke. Dia mengulang-ulang sampai bisa itu ya. Oke. Ini kontrasi masalahnya saya nggak akan ngajari. Oke, nggak apa-apa. Nah, sudah ya. Oke, semuanya dulu. Nah, bagaimana upaya ini siapa lagi masih nyambung ya? Yang jelas dan guru. Ini karena ini saya memotong, jadi saya harus mendengarkan cerita yang pernah dilakukan. Maaf nih. Nah, ya. Ini sih saya juga bertanya tidak ngawur. Ini ada di apa? Ada panduannya ya. Jadi saya ada panduannya ini. Bagaimana guru mengarahkan siswa, ya, bagaimana cara guru mengarahkan siswa supaya maaf ini saya juga lagi agak batuk. Siswa itu dapat menemukan gagasan baru atau ide baru. Caranya ini Pak, semisal pelajaran agama Islam ya Pak ya, guru memberikan contoh salah satu materi itu tentang tanda-tanda hari akhir. Di buku LKS itu kan sudah ada, tapi guru menyuruh lagi untuk mencarikan contoh-contoh lain yang tidak ada di buku.
Ya, kesimpulannya guru beri contoh saja itu ya. Kenapa? Kesimpulannya guru memberi contoh pada siswa ya, diambil dari LKS gitu ya, atau buku lain ya. Iya, si guru selain yang ada di LKS, guru menyuruh siswa untuk mencarikan contoh yang tidak ada di LKS supaya siswa lebih tahu tentang materi tersebut. Ya, kesimpulannya guru memberi contoh gitu kan ya. Ya. Apa bagaimana? Supaya anak berkembang ide, guru beri contoh gitu kan. Oke, Bisa diulang Mas suaranya? Bisa diulang, Pak? Oh ya. Halo. Jelas suara saya? Jelas. Gimana? Ya, saya ulang lagi. Berarti supaya sesuatu memiliki ide atau gagasan baru tentang pembelajaran, guru memberi contoh saja gitu ya, dari LKS gitu ya. Kan tadi permasalahan Pak, salah satunya tanda-tanda akhir zaman. Nah, itu materi. Ya. Itu materi. Maksud langkahnya apa yang Bapak lakukan? Ya, guru setelah memberikan contoh, setelah itu murid harus menemukan contoh lain atau gagasan lain. Salah satu contoh dari tanda-tanda akhir zaman itu dari agama. Kalau untuk dari matematika ada gelas untuk mengamati dari bentuk gelas tersebut. Nah, kesimpulannya guru memberi contoh lalu siswa suruh mencari contoh gitu ya, atau mencari baru. Bahasanya gini, lebih detail bahasa barangkali. Adakah guru melatih siswa untuk memiliki karya cipta, ini gitu aja? Ada nggak? Karya cipta hal yang baru misalnya begitu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak, itu kan ada materi puisi dan cerpen. Anak itu disuruh membuat puisi dan dilatih sekaligus guru mapelnya. Dan nanti setelah lulus niku bisa mengikuti ajang lomba puisi yang dapat dibukukan atau dicetakkan Pak pada kumpulan puisi. Oke, berarti melatih akan membuat puisi baru yang belum pernah muncul gitu kan? Nah itu maksudnya itu bahasa Indonesia. Yang lain ada enggak? Ini bahasa Inggris. Membuat apa? Sesuatu jadi membuat ide apa? Mungkin mapel atau sementara habis, cukup begitu? Ada aja? Ada. Untuk bahasa Arab, monggo silakan. Yang penting anak itu punya karya, ide, cerita. Ya, ini kalau pada pendekatan pembelajaran saintifik itu yang kena itu to create, itu atau mencipta. Itu maksudnya begitu. Nah, sekolah kita ini melatih apa? Atau anak diberi atau memiliki apa? Untuk bahasa Arab sendiri kan itu ada niku ya Pak, membuat kaligrafi niku Pak. Oh. Kaligrafi itu kan sudah biasa dibuat di ekstra mungkin ya. Tak tulis nggak apa-apa. Kaligrafi. Ada lagi? Bahasa Inggris Pak. Apa? Bahasa Inggris ini ada membuat kartu ucapan dengan bahasa Inggris. Kartu ucapan.
Itu di materi apa memang di luar materi? Di materi, Pak. Oh, di materi. Yang di luar materi ada enggak? Di luar materi. Di luar materi. Ada apa? Storytelling. Kalau storytelling itu, Pak, pidato berbahasa. Storytelling. Itu untuk digunakan di mana storytellingnya itu? Hanya di kelas atau di mana? Di luar sekolah, Pak. Digunakan untuk lomba antar madrasah. Lomba ya. Lomba sih wajar. Ini contohnya, misalnya contoh sih, maaf ya, contoh saja kok. Dan berarti saya mengharuskan. Adakah sesuatu dilatih conversation dengan tulis, dengan apa begitu? Ada, Pak. Dalam pembelajaran. Gimana? Dilatihnya dalam pembelajaran. Praktek di luarnya ada enggak? Di ekstrakurikuler itu ada bahasa Inggris juga, Pak. Oh ya sudah. Saya sudah menangkap. Oke. Mapel yang lain atau silakan yang lain. Tidak ada. Artinya gini loh. Supaya anak punya ide kreatif itu anak dilatih untuk mencipta. Ya, mencipta itu macam-macam gitu loh. Pidato bahasa Arab, Pak. Nah, itu juga mencipta ya, sama buat puisi ya itu. Pidato bahasa Arab, Pak, juga ada. Nah, ini mungkin arahnya kitobah. Nah, gitu ya. Itu mungkin itu misalnya. Oke. Ada lagi? Masih? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Ya. Dari yang Bapak Ibu cekam tadi, ya, adakah karya siswa yang betul-betul merupakan karya yang belum pernah ada atau misalkan karya baru? Belum ada loh, Pak. Ada ya, ada apa? Nah, memang kemampuan kita kan juga tidak harus begitu. Tapi memang dalam hal ini kan saya ingin memotret, kalau memang ada nanti seperti apa gambaran saya. Ini belum ada ya? Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Saya bertanya yang lain. Ada pertanyaan lain. Dalam kegiatan lomba atau mungkin pertandingan keluar, bagaimanakah partisipasi siswa tersebut? Untuk partisipasi siswa dalam mengikuti lomba, alhamdulillah sangat antusias, Pak, sesuai dengan minat bakat si anak tersebut. Ya. Gambaran antusias seperti apa, Bu? Contohnya untuk tapak suci, Pak. Ya, itu juga. Maaf. Contoh bukti anak itu antusias. Sebelum perlombaan berlangsung, itu kan biasanya ada latihan-latihan, Pak. Latihan-latihan, kayak tapak suci, si anak setiap hari berangkat, Pak. Rajin, tidak pernah. Dalam hal latihannya, Pak, latihan sebelum menghadapi lomba. Ya. Terus belum kelihatan itu, saya belum bisa melihat kalau antusias. Antusias untuk tapak suci misalnya ataupun HW, anak tersebut bisa mendapatkan juara, Pak. Itu hasil akhir. Ya, hasil akhir itu akibat antusias itu.
Oke. Baik, tak pancing dulu barangkali satu contoh gambaran antusias. Bagaimana orang tua kalau mengikuti lomba itu? Apakah mereka senang, bangga, atau mungkin seperti apa bentuk kebanggaannya? Contohnya. Untuk orang tua mendukung putra saat lomba. Terus apalagi? Jadi salah satu bentuk antusias. Kalau orang tuanya aja ikut. Terus pendanaannya bagaimana? Orang tua pendanaannya bagaimana? Kendalanya? Halo? Halo? Ya, bisa dilanjut? Lanjut. Ya. Ya. Tadi pertanyaan saya, apakah guru mampu mengelola kelas sehingga muncul sikap saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati antar siswa dan guru? Oke, saya jawab nggih Bunda. Ya, monggo. Alhamdulillah selalu terjadi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama Bunda. Contoh antar siswa itu dibuktikan dengan adanya regu piket kerja di kelas masing-masing. Mereka yang merasa bertugas piket pada saat itu selalu mengerjakan piket, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ya, jadi ada regu piket ya terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Jadi bisa dibilang siswa juga terlibat dalam kebersihan, kenyamanan dan keamanan ya. Ya. Nah, termasuk misalnya ketika ada anak yang membuang sampah di sembarang tempat, itu ada kepedulian dari teman yang lain, minimal teman yang lain itu mengingatkan supaya sampahnya diambil, dibuang di tempat sampah. Oh, begitu. Dan yang disuruh itu juga tidak marah, Bunda. Begitu. Karena merasa salah nih. Jadi ini antara lain bentuk saling menghargainya. Terus begitu juga antara guru dengan siswa. Juga alhamdulillah terjadi hubungan interaksi yang bagus. Ketika sedang mengajar, ya posisinya sebagai bapak ibu guru. Tapi suatu saat juga bisa berperan sebagai orang tua Bunda. Bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai sahabat. Kan tidak harus presentasi, tapi ada penyampaian jawaban antara siswa satu dan yang lain, ya, yang mengajarkan. Oke. Terus dalam diskusi itu apa yang digunakan kelompoknya, heterogen atau homogen? Mungkin ya. Mana? Heterogen. Campuran, Pak. Heterogen, Pak. Campuran. Kadang-kadang heterogen, kadang-kadang homogen. Mungkin. Apa mungkin belum tahu maksud saya heterogen homogen? Maksudnya gimana? Contoh heterogen homogen seperti apa? Bukan salah persepsi maksud saya. Itu maksud saya, Pak, belum? Bisa diulangi lagi, Pak, maksudnya, Pak.
dalam diskusi itu menggunakan campuran heterogen dan homogen. Maksud saya apakah belum memahami pengertian heterogen dan homogen dalam diskusi itu? Kalau pemahaman saya yang heterogen itu kan dari kemampuan ya Pak, artinya yang pintar dengan yang kurang pintar bisa satu kelompok dengan tujuan agar nanti yang pintar bisa ngajari yang kurang. Ya. Kalau yang homogen? Pengelompokan Bang. Yang pintar sama yang pintar. Pengelompokan. Nah, akhirnya bingung kan? Jadi kesimpulannya heterogen ya. Nah, tadi kan ada yang sama campuran heterogen dan homogen gitu. Ini kan salah persepsi namanya itu. Pak. Ini kan heterogen ya. Bagaimana suasana pembelajaran setiap harinya? Sesa bagaimana? Suasana pembelajaran. Siswa aktif, Pak. Siswa aktif dan antusias ketika pembelajaran. Seperti itu. Tandanya antusias apa? Antusias ketika kita memberikan pertanyaan gitu, Pak. Anak-anak langsung merespon dengan baik seperti itu, memberikan jawaban-jawaban. Guru bertanya. Guru bertanya, siswa merespon jawaban. Merespon jawaban. Ya. Jawabannya perorangan atau serentak? Keseluruhan, Pak. Enggak semuanya sih, kan kadang ada serentak ya? Serentak. Serentak ya? Nah, ini Mas Ani, ini tak lihat dulu, tak dulu lewat ini, besok tak lihat seperti apa gitu loh. Oke, Pak, siap. Pak, siap. Pada umumnya, guru mengajar itu apakah tercapai tujuan? Bagaimana, Pak? Pada umumnya? Pada umumnya, guru mengajar apakah selalu tercapai tujuan pembelajarannya? Apa bingung maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kita mengajarkan targetnya adalah tercapai tujuan, Pak. Tujuan pembelajaran itu. Bagus. Tapi memang kadang-kala apakah guru gimana? Tapi kadang-kala memang tidak sesuai target. Itu semisal mungkin ketika kita tercapai atau tidaknya target itu kan ketika kita mengadakan evaluasi nih, Pak. Ternyata di situ nilainya ada yang tidak memenuhi KKM, berarti tujuan belajar kita belum tercapai gitu, Pak. Karena mungkin kurang dari 50% yang memenuhi KKM gitu. Jadi dilakukan guru untuk evaluasi? Gimana, Pak? Dilakukan guru untuk evaluasi? Apakah guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran? Iya, ketika pembelajaran kita pasti mengadakan evaluasi. Halo, Pak. Yang sering itu tercapai atau tidak? Alhamdulillah tercapai, Pak. Oh ya, tercapai ya. Kalau sudah tercapai pada hari itu, apa yang dilakukan guru kepada siswa? Ketika sudah tercapai berarti kita
pengadaan pengayaan atau pendalaman materi. Berarti ketika kita mengajar, kita mulai dari yang materi yang mudah dulu seperti itu. Setelah itu diberi ada beberapa pertanyaan untuk mengetes kemampuan siswa sudah bisa memahami atau belum. Ketika sudah tercapai, maka akan memberikan materi yang lebih dalam gitu, Pak. Ya. Contoh bentuk kegiatan pengayaan yang dilakukan siswa apa? Kalau saya bahasa Inggris, Pak. Jadi materi bentuknya misalnya besok kan tentang reading, membaca. Jadi nanti akan ketika reading pertama sudah bisa diserap siswa, nanti saya akan memberikan reading yang kedua yang lebih dari kosakatanya lebih banyak, lebih banyak dan lebih untuk ininya paragrafnya lebih panjang kayak gitu, Pak. Jadi memberi soal itu ya, mudahnya ya. Iya, Pak. Soal yang lebih tinggi itu ya. Jadi yang tidak tuntas, apa yang dilakukan? Kalau yang tidak tuntas, remedi, Pak. Dari kita beri soal yang lebih mudah dulu, bagaimana mereka bisa menyerap atau tidak. Setelah itu soal yang tadi diulang dengan reading yang sama, tapi soalnya berbeda. Seperti itu. Tugas yang lebih rendah itu mudahnya cara lainnya. Ji. Ya. Dalam pembelajaran, apakah guru melaksanakan pembiasaan literasi? Pembiasaan literasi. Atau literasi pembelajaran bahasa lainnya. Setiap pagi ya, di kelas itu sebenarnya ada pojok baca. Jadi nanti siswa ada waktu untuk membaca ketika sebelum daring gitu, Pak. Sebetulnya. Jadi di tiap kelas ada pembelajaran maksudnya. Sebelum pembelajaran, Pak. Itu berarti itu di luar pembelajaran. Ji. Kalau ketika pada saat pembelajaran ada nggak kegiatan literasi? Sebelum materi ada. Bisa mengatakan ya, dari model mengamati atau membaca informasi. Kita mengumpulkan informasi sejauh mana kita menggali informasi pengetahuan mereka sebelum kita masuk ke intinya, Pak. Mengamati. Yang diamati apa? Secara umum? Misalnya mengajar. Tentang kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait tema sebetulnya, Pak. Tapi mereka kan belum masuk ke tema. Jadi sebenarnya intinya mengamati alat bantu, alat peraga atau benda-benda yang dibawa guru itu maksudnya gitu. Dari mungkin gambar di LCD, Pak. Dari PowerPoint. Iya, Pak.
bagaimana persiapan guru sebelum mengajar, pengelolaan kelasnya, sebelum mengajar, sebelum mulai belajar. Apa dilakukan guru? Guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu, mulai dari ruangan kelas itu sendiri, Pak. Dari kebersihan kelasnya, setelah itu dari pencahayaannya, Pak, memang diperlukan tambahan cahaya seperti itu. Terus kesiapan siswa berarti kita mengecek apakah mereka betul-betul sudah siap, sehat, atau ada yang sakit, seperti itu. Bagaimana keterlibatan siswa dalam mengelola kelas? Ketika pembelajaran, Pak? Ya. Ketika pembelajaran berlangsung, salah satu siswa, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pelajaran berlangsung. Lagi? Siswa memimpin doa, Pak. Siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Pak, kurang jelas tadi. Oke. Selain berdoa, keterlibatan siswa itu apa? Syukur, Pak, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Penguatan pendidikan karakter, Pak. Kita mengingatkan siswa untuk selalu bersyukur tentang kehidupan ini. Hari ini sehat, hari ini bisa berangkat ke sekolah, dan seperti jadi itu sifatnya motivasi guru. Untuk tadi saya mendengar ada pojok baca. Ibu tadi mengatakan pojok baca ya. Pak. Saat kapan digunakan untuk pojok baca dan digunakan untuk apa? Pojok baca itu ditaruh ada di setiap lemari, di tiap kelas itu ada lemari yang berisi buku, Al-Quran, mukena, dan alat-alat sholat seperti itu, Pak. Jadi dimanfaatkan saat, kalau buku untuk pojok baca itu dimanfaatkan ketika saat sebelum pelajaran, yang pertama, yang kedua, atau ketika sedang istirahat, gitu. Apakah ada program dari sekolah tentang literasi umum? Ada, Pak. Apa bentuknya? Semuanya, Pak Mbak Ayu. Kalau dari bahasa Indonesia biasanya ada waktu kami kan kebetulan dekat dengan Perpusda. Jadi ada waktu siswa diajak untuk ke Perpusda, pengenalan Perpusda, dan di sana siswa diberi kesempatan untuk membaca, dan kita kan sudah kerjasama dengan Perpusda, jadi nanti ada buku-buku yang bisa dipinjamkan siswa. Maaf, ini yang lingkup sekolah, dalam sekolah. Ada nggak kegiatan literasi sekolah? Program literasi sekolah? Sebentar, Pak, sedang diambilkan oleh penanggung jawabnya. Program literasi. Sudah, jadi ada waktu. Kalau itu, Pak, kalau yang
TASMI itu program pembiasaan baca Quran termasuk nggak Pak? Ya, monggo. Saya kan nggak tahu. Artinya ada nggak program kegiatan? Program literasinya setiap hari Jumat sebelum pelajaran kita ada program TASMI, yaitu mendengarkan hafalan bacaan Quran 1 juz. Ada yang menghafal, yang lainnya membaca. Salah satu dari siswa itu menghafalkan 1 juz, yang lainnya membuka Quran, membaca sambil mengecek, menyimak dan mengecek hafalan seperti itu. Ada lagi? Terus ada juga yang pembaca Al-Quran atau Iqra setelah sholat duha berjamaah. Terus membaca buku-buku umum 10 menit sebelum kelas dimulai. Selanjutnya tentang membuat majalah dinding di perpus madrasah sebagai media apresiasi anak. Ada mengaitkan setiap mata pelajaran dengan buku-buku yang mengandung nilai dan memposting gambar atau cerita literasi di media sosial, Pak. Itu untuk yang kegiatan harian. Kita ada kegiatan mingguan dan bulanan, Pak. Ya. Kalau untuk mingguan itu kita ada menghafalkan kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya. Ada yang kedua mengadakan tasmi secara bergilir. Yang ketiga untuk kunjungan ke Perpusda, perpustakaan daerah. Yang keempat adalah membuat karya, mengarang atau puisi atau membuat gambar untuk dimuat di media massa. Gitu. Cukup? Gimana kondisi kebersihan keamanan sekolah? Kalau untuk kebersihan sekolah, alhamdulillah sudah ada petugasnya. Untuk juga dari lingkungan juga kita sudah bekerja sama dengan RT. Jadi ada untuk keamanan sudah dari RT juga ikut ada Siskamling. Kita bekerja sama dengan RT seperti itu. Kalau untuk sampah sudah kita langganan sampah untuk MTS secara umum, dan kalau yang kelas itu ada program piket, jadwal piket untuk kelas masing-masing kelas. Artinya pada proses pembelajaran tidak terganggu tentang itu semua ya, tentang kebersihan, keamanan, kenyamanan, keindahan itu mendukung ya. Iya Pak, insya Allah tidak terganggu. Ya. Oke, kalau itu nanti dimasukkan video atau foto-foto supaya nanti ada informasi yang lebih jelas dari saya. Oke, siap Pak. Berarti ada video dan foto tentang ruang kelas nih Pak Nggih? Ya, untuk kebersihannya. Ya, tentang kondisi ya, untuk kondisi sekolah. Menggambarkan ada kebersihan, keamanan, misalkan ini video atau foto Pak? Foto ada, video ada. Foto ya video lebih lengkap. Kalau foto kan tak batasi, tadi juga tak batasi oleh foto. Yeah. Tapi kalau video monggo silakan, selengkap-lengkapnya video. Oke Pak, siap. Oke. Terakhir, apakah guru dalam mengajar, bentar dulu, apakah sarana prasarana sekolah ini memadai? Sarana prasarana alhamdulillah memadai Pak. Jadi
kita sudah ada LCD yang bisa dimanfaatkan guru-guru untuk pembelajaran. Kalau untuk website Speedy juga sudah memenuhi, jadi ketika kita membutuhkan informasi-informasi akan melalui internet akan bisa cepat terakses gitu Pak. Ada wifi, ada internet, ya. Ada alat peraga, alat bantu lengkap. Alat peraga, alat bantu insya Allah lengkap Pak. Kalau untuk komputer, untuk TIK itu alhamdulillah satu anak bisa satu komputer untuk satu siswa. Ada berapa komputer? 52 Pak. 52 komputer. Setengahnya lagi. Aktif semua? Aktif Pak. Aktif 25 sekarang. Aktif 25 berarti dari 52 itu aktif semua, masih digunakan semua. Setengahnya sedang dalam tahap reparasi. 25 aktif. Yang saat ini setengahnya sedang di servis dalam perbaikan. Karena untuk persiapan untuk persiapan PTM Pak. Jadi ada berapa yang dalam perbaikan? Yang dalam perbaikan 25. Tadi 25. Yang aktif 25, yang dalam perbaikan 27 Pak. Yang sekarang sedang proses perbaikan untuk persiapan PTM dan AKM. Terus kira-kira alat peraga atau alat bantu apa yang dibutuhkan guru belum ada nggak? Yang belum ada. Yang ada saja dulu ya Pak, ya saya sebutkan coba. Saya bertanya, misalkan guru akan mengajar, saya butuh ini kok nggak ada, itu namanya kan belum ada. Ada lapor guru begitu enggak? Sepertinya enggak Pak, karena kita kan sudah menyiapkan sehari sebelumnya. Jadi yang artinya sudah komplit ya? Sudah komplit ya? Ya, jadi selama ini guru selalu menggunakan alat peraga, alat bantu, alat pelajaran itu ya. Nah, besok saya cross check masalah. Besok saya punya alat cross check saya masalahnya. Siap Pak. Nah, oke. Terus yang terakhir pertanyaan saya, apabila ada guru yang tidak, maksud saya tidak ada alat peraganya, apa yang dilakukan oleh guru? Sebelum belajar berusaha membuat seorang guru pasti kan ketika akan mengajar harus mempersiapkan semuanya gitu Pak. Ketika memang belum ada, berusaha mencari atau kalau memang mencari di mana? Berarti kita mencari di internet kan, kita ada akses internet mudah. Jadi kita semisalnya membutuhkan mungkin materi tentang gambar-gambar yang jelas belum ada. Saya melihat penjelasan itu belum pernah guru membuat sendiri dari keterangan itu, karena hanya ke internet sih. Betul ya? Kalau guru membuat sendiri tergantung materinya Pak, tergantung materinya. Iya, selama ini belum pernah guru upaya membuat sendiri gitu loh. Kita seringnya menggunakan PowerPoint kalau semisalnya saya tentang itu Pak, tentang bahasa Inggris itu kan family tree nih. Paling itu saya dari itu disiapkan tentang kertas manila, terus nanti kita nempel-nempel gambar seperti itu Pak. Medianya itu kalau hanya mengandalkan LCD itu namanya hanya penjelasan. Anak nggak praktek itu pasti.
Kalau hanya ditunjukkan LCD, anak nggak praktek itu, anak nggak memiliki keterampilan apa-apa. Artinya kalau ini lebih arahan, bukan arahan maksud saya, ini lebih saya potret. Kalau alat peraga itu sudah ada dari pabrik, yaitu dimanfaatkan. Nah, yang belum ada itu dibuat. Siapa yang membuat? Yang bagus guru. Paling bagus kalau siswa yang diajak untuk membuat. Itu maksudnya seperti itu arahnya. Nah, kalau iya nanti seperti apa wujudnya, bentuknya seperti itu. Kesimpulannya kan belum ada. Tadi saya katakan memang belum ada, guru minta alat peraga yang belum ada gitu loh. Semuanya sudah ada semua. Saya membacanya seperti itu. Betul ya? Ibu. Ya, itu nanti mohon Ibu menyampaikan aja sesuai dengan kondisi saja Ibu. Ya nanti terus yang kedua Ibu, saya dalam tugas ini tidak menghadap ke laptop yang di depan saya Bu, tapi saya menghadap laptop yang saya gunakan untuk mengetik, karena hasil potret itu saya wujudkan bentuk tulisan, dan tulisannya akan saya unggah ke Sispena. Sehingga kalau saya tidak menghadap Ibu, bukan berarti saya mengabaikan Ibu, mohon maaf ini Ibu. Halo, ini putus suaranya. Halo Ibu. Halo. Ini lagi ada yang suaranya putus tadi. Oh iya. Oke. Halo Bapak. Halo, sampun jelas Bu? Sampun. Saya ulangi ya Bu. Ini karena kegiatan lewat daring Bu, maka kegiatan ini agak sulit untuk saya berkomunikasi sama Ibu dan teman-teman, sehingga nanti apa yang saya tanyakan ini mohon Ibu jawab sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Ibu. Yang kedua, saya pertanyaannya menggunakan instrumen Bu, jadi Bu. Terus yang ketiga Bu, mohon maaf, teknik saya ini mungkin wajah saya nggak melihat di layar Ibu lihat, karena saya kerja saya itu pakai 2 laptop ini. Nah, saya ngerjakannya langsung diketik, dan nanti hasilnya harus saya unggah lewat Sispena. Jadi sifatnya seperti biasa. Gitu ya Bu ya. Oke. Mohon maaf Bu, saya ingin mulai saja. Alhamdulillah kami punya tenaga yang cukup handal untuk tenaga IT-nya itu, sehingga mereka itu antara lain itu bisa membuat website seperti itu Pak. Jadi ini adalah karya keunggulan dari mereka yang sangat menyukai adanya itu bagi guru TIK ya Bu? Bagi guru TIK. Untuk guru yang lain bagaimana? Untuk guru-guru yang lain, tentu karya inovatifnya itu antara lain yaitu guru SBK Pak. Guru SBK alhamdulillah itu sudah mengajak siswa untuk bisa memanfaatkan barang-barang bekas sehingga bisa digunakan lagi menjadi suatu barang yang cukup bernilai ekonomis. Saya menyimpulkan ini mohon teman-teman
guru untuk boleh dikatakan di-workshopkan atau disuruh untuk belajar kembali tentang PKB, Bu. Pak. Ya, PKB itu belum sesuai dengan catatan saya. Nanti lewat berarti nanti IHT ada materi ini. Nah, intinya begini, yang namanya PKB ini akan bertanya pada soal berikutnya sebenarnya. Kalau guru sudah melakukan PKB, apakah ada seperti apa? Nah, ini karena belum ada, jadinya belum bisa menanyakan berikutnya. Oke, saya kira saya catat ini yang jelas yang ditunjukkan di sini adalah contoh melaksanakan MGMP, kemudian diklat, IHT diklat. Ya, IHT. Tapi ini Bu harus berkaitan dengan pembelajaran, bukan masalah pendidikan. Maksudnya bukan pendidikan S1 atau D3, tapi masalah pembelajaran, Bu. Misalkan menyusun perangkat, misalkan menyusun RTP, media pembelajaran, media pembelajaran. Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran, ya, arahnya ke sana. Bukan untuk sekolah didiklatkan, bukan. Arahnya nanti ke sana. Nah, ini pertanyaan yang kesimpulan saya begitu ya. Ya, atur nuwun. Baik, Ibu. Pertanyaan lain, Ibu. Apa tentang visi misi sekolah, Bu, madrasah, apakah sejak berdiri, boleh kata sejak berdiri tahun 1978 ya, tadi saya sampaikan, ya, sampai sekarang visi misi itu masih tetap, Bu? Betul, Pak. Visi misi semenjak saya masuk itu sampai sekarang masih tetap, Pak, belum ada perubahan. Ya. Alasan kami seperti ini, Bapak. Karena dengan visi misi yang ada, yaitu visi takwa cerdas unggul terampil dan berakhlak mulia, itu menurut analisis kami itu belum tercapai 100%, Pak. Iya. Ya. Sehingga kami masih tetap mempertahankan visi misi tersebut. Setidaknya itu ya 95% tercapai, nanti diadakan evaluasi, kami mungkin baru mengadakan perubahan, Bapak. Demikian. Terima kasih, Bu. Berarti sampai Ibu di sini belum pernah diadakan pengembangan ya, Bu ya? Belum ada. Ya. Tapi sosialisasi setiap awal tahun pelajaran, Bapak. Iya. Jadi kami sosialisasikan lagi kepada Dewan Guru, karyawan, kepada orang tua, kepada siswa, kepada masyarakat. Di website Google. Kemudian ada sosialisasi kepada orang tua. Iya. Untuk sosialisasi yang Ibu lakukan apa? Yang kami sosialisasikan, misalnya kepada guru karyawan, itu adalah kami sosialisasikan lewat rapat guru pertama. Lewat rapat pertama guru karyawan, yaitu menjelang tahun pelajaran baru. Kemudian kepada orang tua siswa itu ketika kami mengumpulkan orang tua rapat perdana orang tua, Pak, yaitu penyampaian program kerja termasuk di dalamnya adalah sosialisasi tentang visi dan misi. Itu yang secara langsung. Kemudian kami juga mensosialisasikan lewat website, kemudian lewat media-media yang lain, termasuk ketika kami pembuatan brosur PPDB, itu kalender pendidikan, kami selalu mencantumkan adanya visi dan misi. Demikian, Bapak. Terima kasih. Ada yang lain, Bu? Cara yang lain?
Tapi di website. Ya, saya sudah. Saya baca di sini melalui guru rapat, orang tua juga rapat, website, kalender pendidikan, ada yang lain? Website yang lain? Siswa baru itu melalui brosur, Pak. Brosur, ya, pamflet, oke. Pamflet. Masih ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Nggak apa-apa yang maaf Ibu, berarti saya menyimpulkan visi misi itu tidak pernah ditinjau ya Bu, langsung dipakai gitu ya Bu ya? Nggih, Pak. Tidak review ya? Nggih. Misi tidak pernah direview. Oke, Bu. Mohon maaf Pak Ralat. Bagaimana Ibu? Ya, tentang visi misi itu sebetulnya kami tinjau kembali setiap tahun, kemudian kami sepakati dengan gitu ya. Apakah kira-kira masih lanjut dengan visi misi yang seperti ini karena memang belum bisa tercapai 100% atau akan diadakan perubahan begitu Pak. Nah, kesepakatan yang terakhir itu masih menggunakan visi dan misi yang lama Pak. Jadi sebetulnya peninjauan ada Pak, hanya belum ada perubahan. Ya, Ibu bisa saya buktikan atau tunjukkan dalam hal penjelasan bagaimana Ibu dalam melakukan peninjauan kembali Bu, prosedurnya Bu. Dalam mengadakan peninjauan kembali, kita melihat mulai dari pencapaian. Mulai dari kata-kata takwa, kemudian kita sejajarkan dengan pembelajaran dan pembiasaan yang diadakan oleh sekolah, Pak. Yaitu antara lain takwa itu dengan membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar-dasar pengetahuan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini peninjauannya itu dalam pembelajaran dan pembiasaan yang merujuk pada pencapaian untuk ketakwaan tersebut, kami merasa belum maksimal, Pak. Karena antara lain ketika misalnya kami mengadakan semacam pengecekan, misalnya anak ketika sholat duha ditanya, siapa yang tidak melakukan sholat subuh? Nah, ternyata masih ada yang ngacung. Nah, berarti kan kami tidak mencapai ketakwaan itu belum maksimal, begitu Pak, antara lain. Siapa yang diajak Ibu untuk melakukan review, Bu? Kami mengadakan review, yang kami ajak itu adalah 1 Dewan Guru dan Karyawan, kemudian komite, Pak. Dewan Guru dan Karyawan. Dewan Guru Karyawan lewat rapat guru. Sudah, Ibu? Terima kasih. Catatan saya sudah melakukan review kembali, ya, melibatkan guru, karyawan, komite itu ya Bu ya. Baik. Apakah selanjutnya Bu? Apakah Ibu memiliki program supervisi, Bu? Memiliki, Bapak. Apa yang dilakukan Ibu dari awal sampai akhir dalam program supervisi, Bu? Ya, yang kami lakukan setelah perencanaan kami buat, selanjutnya kami melakukan supervisi, Pak.
yang kami programkan minimal 1 semester itu kami melakukan minimal 1 kali, Pak. Melakukan 1 kali supervisi terhadap semua guru. 1 semester. 1 semester minimal 1 kali. Ya. Terhadap semua guru. Kemudian selanjutnya kami merekap hasil supervisi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mensosialisasikan hasil kepada guru pada acara tertentu, khusus pada acara penyampaian sosialisasi hasil supervisi. Sudah, Ibu. Selanjutnya kemudian kami menentukan tindak lanjut, Pak. Oh, tindak lanjut. Tindak lanjut hasil dari nilai supervisi tersebut. Kemudian untuk sarpas yang Ibu miliki, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran, Bu? Untuk sementara saat ini sudah bisa memenuhi, Pak. Terutama jumlah ruang kelas kami memiliki 9. Memiliki 9 kelas. Kemudian karena siswanya hanya 7 rombel, sehingga ada 2 kelas yang kosong, Pak. Ruangan yang kosong ini kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan, satu yaitu untuk kegiatan rapat-rapat. Jadi kami gunakan sebagai ruang rapat. Meeting room ya, soalnya betul ya? Meeting room, ya, terus. Seperti lab, perpus itu memenuhi syarat, Bu? Alhamdulillah, Pak. Memenuhi syarat. Ukurannya maupun isinya? Kalau ukurannya terus terang mungkin belum standar SMP, Pak. Oh gitu ya. Itu yang perpus ya, atau yang lab? Yang perpus, Pak. Kalau yang lab insya Allah sudah. Yang lab IPA, lab komputer insya Allah sudah. Apalagi lab komputer itu termasuk ruangan yang lebar. Sehingga satu ruang lab itu bisa kami isi 45 komputer, Pak. Satu ruangan ya? Iya. 45 komputer. Lab IPA-nya tadi? Lab IPA-nya yaitu berukuran 7x8, Pak. 7x8. Artinya sudah memenuhi syarat, Ibu? Dalam ruangan sudah, Pak. Sudah. Untuk fasilitas di dalamnya? Fasilitasnya itu mungkin masih kurang, Pak. Oh gitu. Masih kurang ya. Adakah teman yang mengelola lab IPA itu mengajukan usulan, permintaan atau bagaimana, Ibu? Kami sudah pernah, Pak, mengajukan usulan untuk fasilitas lab IPA, tapi belum dikabulkan, Pak. Malah yang dikabulkan adalah untuk rehab dan untuk pembangunan ruang kelas baru. Kalau mapel lain, Bu, sarana yang dibutuhkan apa sudah memadai, Bu? Mapel lain? Untuk mata pelajaran lain, ruangan-ruangan lain itu kemudian kami belum memiliki ruang lab bahasa secara khusus, Pak. Ya. Untuk lab bahasa kami masih gabung dengan ruang lab komputer. Ya, itu belum wajib, nggak apa-apa. Artinya misalkan alat peraga guru bahasa Indonesia, belum, Pak. Ya. Terus upaya apa, Ibu, untuk bisa memenuhi, Bu? Upaya kami yaitu kami satu adalah mengajukan, membuat proposal kami ajukan kepada pihak pemerintah. Oh gitu. Ya. Untuk pengadaan sarana,
lab IPA. Nah, kemudian yang kedua adalah saya membeli barang-barang yang kami mampu, yaitu dengan menganggarkan di dalam BOS, Pak. Tidak adakah upaya dari teman-teman guru untuk bisa memenuhi bantuan Sartos, Bu? Teman-teman guru dalam arti menyumbangkan. Nah, misalnya membuat alat yang dari apa untuk pembelajaran itu loh, barang bekas atau barang yang selalu berusaha, Pak. Mudah ringan itu. Iya, selalu berusaha, yaitu memenuhi kebutuhan lab IPA itu secara manual, Pak. Contohnya misalnya membuat gambar-gambar itu dengan menggunakan buatan guru sendiri. Seperti mapel lain, Bu, mapel IPA sih jasa tangkap. Mapel lain, ada nggak? Teman-teman guru menciptakan, ada nggak teman-teman guru menciptakan alat bantu pelajaran yang lain begitu? Ya, iya. Ada Pak untuk mata pelajaran IPS. Siswa itu membuat peta Pak. Ya. Terus juga mata pelajaran IPA itu sendiri ya. Oke. Kesimpulannya ini hanya ingin menambahkan sumbangan dari pihak luar, ya. Kesimpulannya Sartos hanya mengandalkan sumbangan dari pihak luar. Oke, apa? Apa? Ini cakap begitu, ya. Oke. Dalam menyusun RKAM, Bu. Siapa yang menyusun RKAM, Bu? RKAM kami susun oleh tim, Pak. Yaitu tim pengembang madrasah. Sama enggak? Tim yang tadi dengan tim yang sekarang? Beda, Pak. Gitu. Apa saja, Bu? Timnya terdiri atas satu kepala sekolah, kemudian yang kedua yaitu wakil dan urusan-urusan, kemudian yang berikutnya adalah wakil guru, kemudian komite, terus ditambah bendahara BOS dan bendahara komite, Pak. Masuk teman ya. Bendahara BOS itu kan sudah dari ibu, ya, jadi artinya dari komite itu ya yang dipakai ya. Kepala sekolah, kepala wakil guru, komite. Penyusunan RKM itu berdasarkan apa, Bu? Penyusunan RKM kami adalah mendasarkan pada EDM, Pak. EDS, Pak. EDM. EDM. Evaluasi diri saja atau ada yang lain? Dalam? Selain EDM ada? Berdasarkan evaluasi RKM tahun kemarin. Tahun sebelumnya. Dan evaluasi diri madrasah. RKAM. Iya. Yang mengesahkan dari RKM itu siapa, Bu? Ya, Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah.
Untuk RKAM yang dana komite, kemudian untuk BOS itu adalah disahkan oleh Kemenag. Disahkan Kemenag ya. Jadi Kemenag dan majelis Dikdasmen. Itu ada pada ntar. Aduh. Halo. Sebelah sana udah selesai. Belum salah. Maaf ini ada gangguan sedikit, Bu. Ini betul apa, Pak? Ya, yang mengesahkan Kemenag dan majelis Ketua Majelis Dikdasmen. Dikdasmen. Ketua Yayasan. Ya, oke, Bu. Ibu menyelenggarakan ekstrakurikuler, apakah ada program ekstrakurikuler, Bu? Ada, Pak. Ada program untuk semua kegiatan ekstra. Jenisnya apa saja, Bu? Ibu ingat barangkali? Ya, ke depan nggak apa-apa lah. Ya. Jenisnya yaitu satu yang ekstra wajib yaitu HW atau Hizbul Waton. Ya. Kemudian yang kedua tapak suci. Ya. Kemudian yang pilihan yaitu PMR. Ya. KIR, karya ilmiah remaja. Ya. Tari. Ya. Hadro. Kiroah. Bentar dulu. Salah satu aja yang jelas. Ulangi. PMR, KIR, Hadro. PMR tidak, Pak. PMR tidak. Saya ulangi, yang wajib HW tapak suci. HW sama tapak suci. Pilihannya PMR, KIR, Hadro. Ada tari. Ada hadro, kiroah. Ya, sebelum pandemi kentongan gitu. Iya. Enggak, yang mau dilakukan ke depan, yang mau ke depan. Tahun yang akan datang, maksudnya kita belajar. Untuk tahun yang akan datang, yaitu 1, 2 sama kemudian tadi sama yaitu apa? Tuh. Tari, hadro, kiroah, kemudian matematika, bahasa Inggris. Oh, SM apa itu KSM ya? Apa gimana itu? KSM. Tari, hadro, materi hadro. Kemudian jurnalistik, Pak. Hanya itu, Pak, untuk. Ya, oke. Itu program ya, Bu. Untuk pelaksanaan, Bu, apa yang Ibu dapatkan? Maksud saya mungkin bukti telah dilaksanakan, Bu. Bukti pelaksanaan ekstra, Bu, apa, Bu? Ini yang tahun lalu mungkin, maksud saya. Bukti pelaksanaan kegiatan ekstra tersebut yaitu 1, ada daftar hadir peserta dan pembina, Pak. Oh ya. Kemudian jurnal kegiatan. Ya. Kemudian jadwal kegiatan. Iya. Oke. Jurnal, jadwal, kemudian program.
Ya, evaluasi Pak. Ada evaluasi ya? Oke, evaluasi kegiatan tersebut. Secara umum, bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan ekstra, Bu? Ya, alhamdulillah orang tua sangat mendukung, Pak. Sangat mendukung. Salah satu bentuknya apa? Bentuk dukungannya, Bu? Bentuk dukungannya itu orang tua sangat senang, sangat respon ketika anak-anaknya itu masanya latihan itu orang tua selalu tanya kepada sekolah. Antara lain yaitu lewat WA, lewat telepon, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Contohnya yaitu untuk kegiatan tapak suci, karena anaknya sangat bersemangat sehingga sampai orang tuanya ditanya terus oleh anaknya, hanya orang tuanya itu tanya ke pihak sekolah. Oke, biasanya hanya menanyakan, mengklarifikasi tentang kegiatannya, Bu. Baik. Kemudian mohon dijelaskan, Bu, bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling yang dilaksanakan, Bu? Pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah kami itu kebanyakan adalah pelaksanaan penanganan di lapangan. Sedangkan untuk masuk ke ruangan itu kami hanya memberikan kesempatan 1 jam setiap minggunya. Adapun bentuk bimbingannya yaitu bimbingan layanan pribadi dan layanan sosial. Layanan pribadi dan sosial, Pak. Berbentuk layanan pribadi dan sosial. Yang lain tidak ada, Bu? Yang lain, Bu? Untuk bimbingan yang lain itu adalah bimbingan belajar, Pak. Bimbingan belajar untuk mencapai prestasi. Ya. Kemudian bimbingan terhadap anak-anak yang mengalami masalah, Pak. Bimbingan siswa bermasalah ya? Iya. Pribadi, sosial, dan akademik. Oke. Sudah, Bu? Hanya itu aja di BK? Berdasarkan bimbingan individu atau klasikal, Bu? Dalam, Pak? Untuk bimbingan BK itu individu atau sosial? Buatan mirang, Pak, karena ini lagi hujan. Oh gitu ya, Bu ya? Coba. Bentuk bimbingannya BK individual atau klasikal? Penanganan secara pribadi. Penanganan masalah. Tergantung duduk permasalahannya, Pak. Bukan, salah dengar itu. Bentuk bimbingan yang dilaksanakan. Bentuk bimbingan yang dilaksanakan pribadi dan sosial, Pak. Yang klasikal nggak ada? Ya, ada, Pak. Ada, Pak, yang masuk ke ruangan. Nah, itu maksudnya individual. Individual dan klasikal. Untuk yang klasikal apa yang dilakukan oleh guru BK? Ya. Yang disampaikan yaitu ya masalah sosial juga ada yang disampaikan secara klasikal,
Kemudian masalah tentang akademik, masalah tentang peningkatan prestasi itu secara klasikal, Pak. Kesimpulannya, saya boleh menyimpulkan, berarti guru BK bertugas untuk menyelesaikan masalah gitu ya, Bu? Membantu memecahkan masalah. Ya, saya membantu atau intinya memecahkan masalah ya, dia. Oke. Cukup. Ya. Lanjut terakhir. Terakhir, Bu. Ya. Dalam menyelesaikan program perbaikan ya, sekolah, apakah Ibu melibatkan dari komite? Program perbaikan apa, Pak? Masalah. Dalam di madrasah. Perbaikan program madrasah. Madrasah. Perbaikan permasalahan madrasah itu kami melibatkan antara lain yaitu dari pihak komite, Pak. Iya. Sama dengan contohnya, pihak, Bu? Pertama dengan pihak komite, Pak. Kemudian dengan para wakil itu. Mungkin dengan komite ya, Bu. Bentuknya apa, Bu? Contohnya, Bu, bentuk pelibatannya dalam menyelesaikan masalah madrasah, Bu. Ya, bentuk pelibatannya yaitu kami mintai sumbangsih pikirannya, Pak. Oh, gitu. Jadi pada saat rapat kan kami menyampaikan ada masalah seperti ini. Kemudian minta saran dan pendapat bila perlu adalah solusi dari pihak komite mau seperti apa begitu. Ya, begitu, Pak. Artinya komite dilibatkan untuk menyusun evaluasi diri sekolah madrasah. Iya, Pak. Iya, Pak. PDM. Oke, saya kira itu aja, Bu. Mohon maaf. Ya, saya kira cukup. Ini karena jalan waktu sudah habis. Saya melonjak sedikit ini, hampir kurang 5 menit untuk saat ini. Mohon maaf, Bu Kepala, Bu Presiden. Apabila saya di dalam menanyakan ini kurang berkenan bagi Ibu, sekali lagi saya tidak mengorek kekurangan, tetapi saya hanya memotret, Bu. Dengan adanya satu slide ini saya memudahkan untuk membuat laporan. Ya, bukan membimbing, menyalahkan, atau mungkin membina, itu tidak. Jadi kalau nanti Ibu menangkapnya itu kok saya sepertinya diburu-buru, itu mohon maaf. Ya, tugas saya hanya untuk menggali saja. Manakala ada yang belum terpotret, maka saya gali. Kalau sudah muncul, maka saya potret, begitu, Bu. Untuk potretnya ada tulisan, di mana tulisan ini nanti akan saya laporkan kepada bank, supaya nanti bertanggung sebagai asesor. Sekali lagi, kalau tata cara saya kurang sopan, kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Itu ya, Bu Kepala, ya. Sami-sami, Bapak. Wakil itu kan. Dari kami juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya, atas penyamaannya apa yang kami sampaikan dengan yang sudah diunggah, dengan harapan mudah-mudahan nilainya bagus, Pak. Ya, itu nanti sistem. Jangan sistem dari saya hanya melaporkan, biar nanti sistem yang akan mengatur nanti. Itu ya sistem yang mengatur. Iya. Ya, nah begitu juga kami juga menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya apabila satu pelayanan jaringan itu kurang nyaman, Pak. Iya, sama-sama ini resikonya daring. Kemudian yang kedua juga menyampaikan permohonan maaf, terutama diri saya
dan diri semua guru dan karyawan kami apabila ada bahkan banyak jawaban yang kurang berkenan, mohon maaf. Nah, kemudian yang terakhir kami tanya, berarti kami setelah ini selesai sudah tidak ada apa ya istilahnya untuk mengupload ulang bukti-bukti yang kiranya